Salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN bersama dengan Ibu. Pertemuan ini akan melanjutkan materi sebelumnya di bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk ke bab yang C mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum yang tidak biasa. Mengapa demikian? Karena undang-undang ini merupakan hukum dasar yang karena hal inilah maka setiap produk hukum atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang dimaksudkan dengan peraturan-peraturan itu adalah kita bahas sekarang mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Ketetapan MPR atau TAP MPR, ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU, kemudian ada Peraturan Pemerintah, ada Peraturan Presiden, ada Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Semua peraturan ini haruslah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan poin nomor 1, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengetahui dan lebih mengerti mengenai hal tersebut, kita membuat suatu perbandingan. Di sebelah kiri adalah sekolah dan di sebelah kanan adalah sebuah negara. Jika di sekolah memiliki sebuah tata tertib yang disebut dengan tata tertib sekolah, maka dalam sebuah negara terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan dari kedua hal ini adalah sama-sama untuk mengatur kehidupan. Jika di sekolah, tata tertib digunakan untuk mengatur kehidupan di sekolah, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku ini dalam hubungannya dengan sistem hukum nasional adalah untuk mengatur kehidupan sebuah negara. Kita masuk ke subbab D, mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana pada umumnya Undang-Undang Dasar atau sebuah konstitusi memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat konstitusi yang dapat diubah, dan yang kedua, konstitusi yang tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masuk ke dalam konstitusi yang dapat diubah. Menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Nah, dengan hal itu, ada yang disebut dengan kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, terdapat 5 butir kesepakatan dasar, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaannya saja. Namun, tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana ini masih dalam lingkungan sekolah. Contohnya ada beberapa saja, yaitu yang pertama, belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat tercapainya tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, bersikap jujur dan sopan kepada Bapak, Ibu guru, dan seluruh warga sekolah agar tercipta suatu kedamaian. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan agar tidak timbul permusuhan ataupun perkelahian. Selanjutnya, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana sekarang adalah dalam lingkungan tempat tinggal. Contohnya hanya beberapa, seperti menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga, kemudian bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan, dan mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam lingkungan masyarakat yang luas. Contohnya, yaitu adalah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk pada orang yang membutuhkan. Nah, inilah materi terakhir untuk bab 2. Sampai bertemu pada pembelajaran daring berikutnya.